Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 266 orang anggota, izin 54 orang anggota, sehingga hadir 320 orang anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, quorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-20 masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025 hari Selasa 24 Juni 2025 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi kita bisa nyimak tadi ya, yang disampaikan oleh Puan Maharani. Yang hadir pada waktu itu ada 266 anggota, kemudian yang izin 54 anggota. Mereka dianggap hadir ya, karena kemudian total yang dianggap hadir itu adalah 320 orang dan itu sudah quorum. Memang kalau dari total jumlah keseluruhan anggota DPR RI, apalagi dari seluruh fraksi yang hadir tadi itu, kan total 580 ya jumlah anggota DPR itu. Jadi kalau untuk quorumnya itu setengah per 1, 50% per 1 itu jumlahnya 291. Jadi kalau 320 orang ya sudah quorum, tapi untuk syarat pemakzulan ya itu harus 2/3 yang hadir. Kalau 2/3 yang hadir itu jumlahnya dari 580 itu berarti 386 atau 387 orang ya yang harus hadir. Jadi masih kurang 66 sampai 66 ya 66 sampai 65 anggota lah yang itu harus hadir. Tapi ternyata hari ini yang hadir hanya 320 orang. Saya menyatakan beberapa dalam konten sebelumnya, berapa orang yang hadir itu bisa menunjukkan apakah itu akan dibahas atau tidak. Jadi dan ini kalau toh katakanlah dibahas, katakanlah tadi ada yang melakukan interupsi, ya tetap saja tidak bisa dilaksanakan karena yang hadir tidak mencapai 2/3 dari jumlah anggota DPR. Kan syaratnya sebagaimana diatur dalam pasal 7A dan 7B soal pemakzulan, ini pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen pada tahun 2002, itu syaratnya itu kalau mau dimajukan untuk pemakzulan itu harus disepakati oleh 2/3 dari 580 orang anggota DPR. Nah hari ini kan yang hadir hanya 320 orang, ya nggak mungkin ini dilakukan pemakzulan. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi? Mengapa kemudian ini sama sekali tidak dibahas? Rupanya seperti dikatakan oleh Puan Maharani, mereka itu sudah ada kesepakatan untuk bahwa agendanya rapat paripurna ini hanya pidato tunggal dari Ketua DPR. Sidang Dewan yang kami hormati, Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 26 Mei 2025. Acara rapat paripurna hari ini adalah pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Tadi Puan menyatakan bahwa rapat konsultasi itu sebagai pengganti Badan Musyawarah antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi pada tanggal 26 Mei atau sehari sebelum rapat paripurna menjelang rapat paripurna ke-19 menjelang masa reses, itu hanya disepakati semacam itu. Tapi kan surat yang dikirim oleh para purnawirawan itu tanggal 2 Juni 2025. Jadi di masa reses atau setelah mereka ini melakukan rapat konsultasi tadi. Jadi kalau mereka menganggap ini sangat penting, meskipun dalam kondisi reses kan pimpinan-pimpinan itu bisa saling bertemu. Apalagi kita tahu ini kan keputusan elit politik ya. Sebenarnya fraksi-fraksi itu kan hanya kepanjang tanganan dari para ketua umum atau pimpinan dari partai. Jadi memang ini belum deal ya rupanya di antara para elit politik ini yang saya sebut. Ini terutama antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Sebelumnya, seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Hugo Parera, menyatakan bahwa surat dari para purnawirawan itu akan dibacakan pada rapat paripurna ini. Ini dia menyampaikannya tanggal 4 Juni lalu, itu 2 hari setelah surat itu dikirimkan oleh para purnawirawan ke DPR, MPR, dan DPD. Tapi dia juga menyitir tadi pasal 7A Undang-Undang Dasar dan pasal 7B yang itu semua dipersyaratkannya itu 2/3 anggota hadir dalam rapat paripurna. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dari DPR sudah terlewatkan. Kenapa teman-teman? Di mana
di sidang paripurna DPR yang diadakan tidak disinggung mengenai surat yang dikirim oleh Forum Purnawirawan TNI mengenai pemakzulan Gibran. Ya, berarti ya bahwa DPR tidak menganggap bagaimana dengan desakan pemakzulan Gibran Raka Buming Raka ini, teman-teman. Padahal kalau kita tahu bahwa ketua umum, ya ketua DPR RI sekarang adalah ya Puan Maharani dari PDIP, dan Puan Maharani sendiri yang memimpin bagaimana sidang paripurna DPR pada saat itu. Dan di situ tidak terlihat ada instruksi ya baik itu dari fraksi-fraksi yang lain dan juga PDIP bagaimana surat dari Forum Purnawirawan TNI itu. Padahal rakyat ya sedang menunggu bagaimana respon dari DPR karena sudah beberapa minggu Forum Purnawirawan TNI telah mengirim surat kepada DPR bagaimana ya pemakzulan Gibran. Seharusnya mereka bahas, seharusnya ya mereka pertimbangkan, mereka bicarakan di DPR. Tetapi di dalam sidang itu, teman-teman, maka tak disinggung bagaimana surat pemakzulan Gibran tersebut. Nah, di sini dikatakan DPR tak singgung surat pemakzulan Gibran di paripurna hari ini. Nah, kita tidak tahu kenapa ya belum disinggung, teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini di berita di sini bahwa nah dari Kompas mengaku. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya. Menarik sekali pembacaan ya dari Puan Maharani ya, Ketua DPR RI. Tentu kalau kita mendengar tadi ya soal pemakzulan atau tuntutan ya masih kurang ya. Ya setidaknya kan harus dihadiri 2/3 DPR anggota seluruh anggota DPR ya. Baru diantaranya ya harus setuju ya, minimal lebih dari setengah anggota yang hadir lah, kurang lebih seperti itu ya. Dan rasa-rasanya akan digelar kalau ya sudah ada persetujuan ya 2/3 dari seluruh jumlah anggota DPR yang hadir, kan begitu kurang lebihnya ya. Tadi juga disampaikan ya bagaimana mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden ya menurut amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002 ya. Tetapi memang ini sering saya sampaikan bahwa tidak gampang, tidak mudah, bukan berarti nggak bisa. Barangkali ini masih proses, masih tahap, kan kita nggak tahu kedepannya kejadiannya akan bagaimana. Tapi ya tadi juga sudah banyak sebetulnya dijelaskan ya, saya rasa tidak perlulah untuk saya ulas-ulas kembali. Tapi ini pentingnya saya menyampaikan bagaimana pendapat kawan-kawan kita di komentar pada video ini ya. Lebih cepat, lebih baik Gibran dimakzulkan. Jika DPR atau DPRD tidak pro rakyat, saatnya rakyat harus bangkit, maka tiada kata lain bubarkan DPR atau DPRD. Lagian Jokowi nyogok sana sini, emang itu duit dia, itu duit korupsi juga. Tangkap Jokowi, makzulkan Gibran, kalau lambat negara akan hancur berkeping-keping. Salam akal sehat. Lebih cepat, lebih baik ya. Gibran dimakzulkan cepat, adili Jokowi dan kroninya. Mantap. Ayo mahasiswa bergerak dan semua rakyat yang masih cinta negara dorong DPR untuk menurunkan Gibran. Ini jangan sampai 1998 terjadi nih kalau Gibran tidak legowo mundur ya. Ini desakan rakyat kan semakin kuat hari-hari ini, teman-teman. Akhir-akhir ini semakin kuat desakan itu ya. Seperti komentar tadi, jangan sampai ya nanti
mahasiswa atau masyarakat lainnya menduduki gedung DPR sana agar memaksa menurunkan Gibran, kan begitu berlebihnya. Karena ini suara rakyat gitu loh ya. Dan DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat yang harusnya mendengarkan apa kata rakyat, bukan apa kata mereka, para pejabat, misalnya seperti itu ya. Atau oleh oknum-oknum tertentu dan sebagainya dan sebagainya. Di sini secepatnya Gibran diganti itu sangat lebih bagus, karena Gibran itu hanya beban bagi negara. Rugi rakyat dan negara ini kalau wapres seperti ini. Lagipun Jokowi punya agenda licik dengan memasang Gibran sebagai wapres ya. Karena kita nggak tahu teman-teman, politik ini suatu waktu bisa apa saja akan bisa terjadi ke depan. Ya, bisa saja apapun ya akan bisa terjadi ke depan. Nama juga politik ya, kawan aja bisa jadi kawan. Kawan aja bisa jadi lawan. Lawan bisa jadi kawan dalam suatu waktu kapanpun itu ya. Wapres nggak berwibawa buat negara dan juga keturunan pembohong, pastinya negara akan dibuat chaos ya. Dengan segera Gibran dimakzulkan wapres pelangap-pelongok, kerjanya bisa apa? 270 juta penduduk Indonesia dapat wapres pelangap-pelongok. Sungguh memalukan. Apa kata dunia? Secepatnya Gibran diberhentikan dari jabatan wapres. Rakyat Indonesia setuju Gibran dimakzulkan. Jika DPR tidak pro rakyat, jangan ada DPR lagi di negara Republik Indonesia tercinta ini. Yaitu kan bagi penyampaian yang pro kepada tuntutan pemakzulan ini. Ada yang tidak pro juga, rakyat juga itu teman-teman. Jadi ini menjadi pro dan kontra. Makanya saya katakan sulit untuk memenuhi itu semua. Ya. Susah sebetulnya, tidak gampang. Tapi lagi-lagi saya katakan bukan berarti nggak bisa juga. Jangan mentang-mentang misalnya kita setuju pemakzulan ini, kita desak DPR harus dengarkan rakyat dan lain sebagainya. Di sisi lain ada rakyat lainnya juga yang mengatakan Gibran itu bagus, kita nggak setuju pemakzulan, kita yang pilih dia dan lain sebagainya. Itu juga rakyat mengatakan itu yang harus didengarkan oleh DPR juga, kan begitu. Jadi makanya saya katakan ini prosesnya sangat akan panjang ini ya, akan panjang. Apalagi dipilih langsung oleh rakyat loh, kan begitu kira-kira ya. Tapi itu juga kembali lagi di awal pembicaraan saya, bukan berarti nggak bisa, meskipun tidak gampang, nggak mudah, prosesnya rumit, panjang dan lain-lain ya. Kemudian di era Jokowi semua sektor terlibat korupsi, termasuk DPR dan juga MPR. Semua ini rakyat yang harus berjuang dan purnawirawan TNI untuk memakzulkan Gibran. Ketua Umum Gerindra juga menikmati di era Jokowi, yakin akan terjadi gelombang besar, mengingat rakyat sudah jatuh miskin karena ulah Jokowi dan para koruptor. Lihat saja nanti. Anggota DPR yang tidak hadir di sidang paripurna DPR berarti sudah menerima uang suap dari Jokowi. Bubarkan DPR sekarang juga. Surat purnawirawan tidak disinggung, itu namanya curang. Gibran itu nyata sudah melanggar hukum. Kita pegang hukum negara. Kalau DPR sudah tidak mewakili rakyat, kita sebagai rakyat mari kita rapatkan barisan dan kita bubarkan saja DPR. Reformasi jilid 2 harus terjadi ya. Rapat tidak bisa hadir, gaji dan tunjangan diterima, mental dan moral tak patut dicontoh, malulah pada dirimu sendiri wahai DPR. Maju bersama, maju bareng-bareng, Mbak Puan Maharani, suwun rakyat dan masyarakat sujud syukur. Yang tidak datang konco Jokowi tertapatu, padahal wakil rakyat kota ada kolo gi apa ada wakil rakyat membutuhkan, tak datang padahal digaji sama rakyat. Ya bayangkan uang wakil rakyat nggak hadir, izin atau apa gitu ya.
padahal tetap gajinya jalan terus. Apakah bisa gajinya ditunggu-tunggu dulu, izin dulu, gaji lu izin dulu ya, belum cair dulu, emang boleh begitu? Kalau saya lihat komentar itu kan seperti itu ya. Mungkin teman-teman kalau punya pendapat lain ya bolehlah nanti didiskusikan saja di komentar ini ya. Itu saja dari saya, terima kasih, salam dan sampai jumpa.